Ya, selamat siang menjelang sore. Bahas dua match, Man United sama Arsenal. Tapi gue sempet nonton Ajax juga. Ajax menang 3-0, sangat layak. Yang bos itu bener-bener gak banget ya. Diserang habis-habisan. Harusnya 7-0 bisa itu. Tapi sudahlah, kemungkinan besar sih unggul 3-0. Ajax juga lolos, Villarreal juga lolos. Udah unggul 2-0 di tandang, tapi kita lihat Rangers seri. Kita lihat MU dulu. MU lawan Milan. Di atas kertas adalah dua tim yang besar, tapi itu dulu sejarah. Kalau ini mainnya 15 tahun yang lalu, mungkin atau 10 tahun yang lalu lah, ini mungkin big match yang layak ditonton, dan mainnya nggak di Liga Malam Jumat, tapi mainnya di Champions League. Tapi kita lihat betapa menurunnya MU dan AC Milan sekarang ya. Main di Champions League ini, kalau lihat reputasi mereka, mereka nggak layak berdua bermain di Champions League. Tapi realitanya ya seperti itu. AC Milan kehilangan 6 pemain. Zlatan, Calhanoglu, Rebic, Benacer, Romagnoli, Theo Hernandez. MU kehilangan 2 pemain. eh Pogba sama, sambil gue buka itu ya, Pogba sama siapa namanya, Rashford. Oke. Dan dua pemain itu sangat penting untuk MU menurut gue ya. Em, Milan ini kan main di Serie A. Di Serie A secara kualitatif ya, kalau lu sering nonton Serie A, secara kualitatif mah jelek dibanding IPL ya. Dan IPL rank 2 sama dengan Milan kalau nggak salah ya. Dua-dua rank 2 di liga masing-masing, tapi IPL kan kelasnya 2 level lebih tinggi daripada Serie A. Cuma di babak pertama itu nggak kelihatan ya. Di babak pertama harus diakui Milan main lebih bagus. Lebih bagus dari sisi apa? Dari sisi permainan, dari sisi peluang, dari sisi shot. Gol yang offside itu memang offside, layak dianulir. Tapi finishingnya bagus loh. Satu. Golnya Kessie, oke, kena hands. Di Inggris Arsenal pernah kasus kayak gitu, nggak dikasih is oke lah. Layak, apa namanya, kalau ikutin aturan memang hands. Walaupun nggak sengaja kalau gue bilang. Kembali lagi finishingnya bagus. Ya, jadi dua kali itu sebenarnya udah kebobolan. Jadi MU sedikit beruntung lah, terutama yang Kessie itu. Karena dia nggak ada mengarahkan bola ke arah dia, dan bahkan di cover sama 3 pemain MU. Maguire cuma bengong, Lindelof telat, McTominay telat. At least 2 pemain itu berusaha. Maguire cuma ngeliat doang, lu perhatiin deh. Dan di babak pertama gue agak kaget jujur, Milan bisa bermain itu dengan semua pemain cadangan. Cuman ya, eh, Milan ini kualitas pemain cadangannya itu kalau gue bilang nggak banget. Tim intinya masih oke lah, tapi kualitas pemain cadangan ini nggak banget. MU nggak bisa apa-apa pada saat Bruno nggak kelihatan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada peluang. Peluang besar MU itu cuma satu, Maguire. Udah itu aja. Yang jarak 5 cm harusnya masuk, malah kena tiang. Terus golnya Diallo. Nah, kita bahas golnya Diallo. Murni apa? Asisnya Bruno. Bruno boleh nggak kelihatan sampai dia diganti menit berapa? Bruno itu diganti di menit 70, 73, 74. Itu nggak kelihatan sama sekali. Cuman dia kasih satu assist yang jadi gol. Kalau lihat golnya, Tomori itu telat, tapi kan dia cover walaupun dia telat. Bola itu terlalu atas. Ahmad Diallo ini kan kecil, jadi di kontrol dulu nggak mungkin. Kalau di, karena bola ketinggian, kalau dikontrol juga masih ada Tomori. Oke. Jadi Ahmad Ahmad Diallo ini nggak ada pilihan selain heading ke belakang. Jadi blundernya siapa? Blundernya Donnarumma. Buat apa Donnarumma keluar kalau dia tahu bahkan ada Tomori, satu, kedua dia nggak bakalan dapat itu bola. Nggak ngerti juga kenapa dia harus keluar. But anyway, gol 1-0. Nggak lah. Pada saat Bruno sama eh, Greenwood diganti, nggak ada Bruno Fernandes terutama pada saat diganti, no.
7-3 sampai selesai 0, 0 peluang. Sekali Greenwood passing ke Daniel James yang di shooting itu setengah peluang, sama juga dengan headingnya pemain Milan itu lebih besar peluangnya karena nyaris sedikit melenceng dari gawang. Jadi habis itu nggak ada peluang, dua-dua juga. Milan babak kedua ancur-ancuran juga mainnya. Begitu banyak salah passing. Ini salah satu match kalau gue bilang yang membosankan, di mana MU tidak bermain seperti mereka bisa bermain bagus. MU jelek, Milan pun nggak kalah jeleknya. Tapi Milan gue masih bisa ngerti dengan 6 pemain cadangan. 6 pemain cadangan itu main bagus di satu babak doang. Babak kedua drop juga. Dapat golnya Kjaer. Praktis dia doang yang bermain bagus di Milan. Kjaer, Kessie juga lumayan bagus lah. Heading ya sangat layak. MU nggak layak menang, Milan pun nggak layak menang. Tapi dengan skor ini, Milan di atas kertas lebih diuntungkan karena MU harus mengambil inisiatif. Cuman kita juga tahu MU punya track record sangat bagus away di IPL. Di Champions League mereka out karena away kalah lawan Red Bull, away kalah lawan FC Kebab. Makanya mereka out. Cuman ini yang harus diwaspadai. Gue nggak tahu siapa lagi yang harus bisa bermain, bisa balik next matchnya. Tapi it has to be, untuk bisa ngalahkan MU, Milan harus bekerja lebih keras lagi. Semoga 3-4 pemain cadangan balik. Dan MU definitely butuh Rashford dengan Bruno. Jadi ya skor 1-1 sangat layak. Ya kita lihat lagi ke depannya gimana next week. Sekarang kita ke Arsenal. Ya, Arsenal menang 3-1. Apakah layak menang? Ya, sangat layak. Cuman yang jadi masalah ini kan terjadi 1 gol dari Olympiakos. Dari kesalahan Ceballos, ya blunder. Yang jadi masalah adalah tahun ini dari 14 gol kebobolan tahun ini ya, di semua kompetisi, 7 itu dari kesalahan unforced error kayak begini yang nggak penting. Kenapa bisa begitu? Karena Arteta itu sistemnya Arteta itu membangun serangan dari belakang. Jadi kalau seandainya di press, bisa sekali-sekali ini terjadi. Plus poinnya, di tengah lebih banyak ruang untuk melakukan penetrasi ke depan. Ini pilihan pelatih dan gue bilang it's a good system. Asal pemainnya jangan harus belajar lagi bergerak menuju ke bola, bukan menunggu bola. Kalau itu terjadi harusnya nggak atau kesalahan kayak begini itu jauh berkurang lah. Tapi dari babak pertama, terutama babak pertama, Arsenal jauh lebih mendominasi. Aubameyang kena mistar, dapat beberapa peluang. Di babak kedua, kalau gue bilang Olympiakos awal-awalnya lebih ngegas karena akhirnya mereka dapat 1 gol 1-1. Ya mungkin 20-30 menit pertama Olympiakos imbang karena di babak pertama mereka jelas kalah dari segala segi. Di babak kedua lebih mengimbangin, kecuali 15 menit terakhir. Situ Arsenal lebih ngegas lagi dan layak dapat 2 gol. Golnya Gabriel sama Elneny. Tapi kalau dilihat Odegaard sama Ceballos itu, kalau gue bilang balikin ke Madrid aja deh, beli 2 pemain. Thomas Partey nggak bermain terlalu bagus karena feeling gue sih dia harus adaptasi dengan cepatnya permainan di Inggris ya. Cuman ini pemain punya visi, dia selalu bisa melihat celah ke depan. Dan partneran sama Granit Xhaka oke lah. Aubameyang bermain not bad. Secara overall semua nggak terlalu buruk-buruk amatnya, bermain cukup kompak as a team. Dan 1-3 harusnya nggak dilepas lagi ya, harusnya. Olympiakos harus cetak 3 gol dan gue nggak yakin itu bisa. Kalau Arsenal main normal aja harusnya sih mereka udah di setengah kaki di perempat final. Tapi kita nggak pernah tahu, namanya juga sepak bola. Intinya adalah kemenangan yang sangat penting. Terus kita lihat Roma menang 3-0, Spurs 2-0 di kandang lawan Slavia kalau nggak salah, bentar.
cek desktop gue ya. Lawan Dinamo Zagreb. Feeling gue sih Arsenal, Spurs, Granada menang 2-0 lawan Molde, mereka yang lolos. Roma juga 3-0 lawan Shakhtar Donetsk. Gue rasa nggak ada kejutan lagi. Yang seru buat next week itu ya Man United Milan, bisa ke mana-mana. Villarreal Ajax sudah itu, sama Praha Rangers ya, tapi itu nggak begitu penting. Oke, sementara itu dulu Liga Malam Jumat. Kita lihat lagi ya. Mungkin gue bikin preview ada berapa match bagus, Arsenal Spurs terutama. Salah satu match bagus. Kita lihat lagi seperti apa ya. Thanks for watching.